Jadi teman-teman, kalau melihat Cifu secara keseluruhan ya, dia jebolan akademi Ajax, akademi pemain muda terbaik saat itu, lalu kemudian meraih treble winners bersama Inter, lulusan Conversiano ya, akademi pelatih terbaik di dunia, dan kemudian punya pengalaman melatih Inter di usia muda secara berjenjang. Racikannya bisa kita lihat di Parma ya, bagaimana Cifu Ball mampu meraih kemenangan dengan permainan bagus dan mengandalkan pemain muda. Makanya nggak heran Marotta Ausilio memilih Christian Cifu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini tepat seminggu yang lalu hati lagi hancur berkeping-keping teman-teman, karena tim kesayangan kita dibantai habis-habisan di final UCL 5-0 melawan PSG. Akan tetapi untungnya ada sedikit pelipur lara ya, tim nasional Indonesia menang sehingga melaju ke babak berikutnya. Semoga lolos ke Piala Dunia. Namun sejujur-jujurnya aja teman-teman, tetap saja tidak bisa menyembuhkan luka ini ya, perihnya masih terasa. Dan gua rasa ya teman-teman, begitu juga yang dialami oleh para pemain. Kayaknya mood mereka, mental mereka belum pulih sepenuhnya. Dan terlebih lagi, ada satu efek dari kekalahan final kemarin yang tidak terselesaikan dalam waktu cepat. Ada-ada aja ya teman-teman. Kita belum sembuh betul dari luka kekalahan final, malah sudah disuguhkan drama baru, yaitu soal mundurnya Inzaghi dan betapa sulitnya kita mencari pelatih yang baru. Kalau dari sisi gua pribadi, gua termasuk orang yang nggak percaya sih bahwa Inzaghi baru memutuskan untuk pergi dari Inter setelah final Liga Champions. Kalau dari berita yang berseliweran teman-teman, dikatakan bahwa di pertemuan antara Inzaghi dan Marotta Ausilio, di situ Inzaghi meminta agar Inter belanja jor-joran, agar Inter agresif di Mercato musim ini. Tetapi sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Marotta Ausilio. Nah, hal inilah yang memicu Inzaghi akhirnya menyerah, tidak mau lanjut lagi menyelesaikan kontrak yang masih tersisa 1 tahun ke depan. Akan tetapi kalau dari sisi gua pribadi, seperti yang udah gua sampaikan tadi ya, gua ulang-ulang, gua nggak percaya bahwa Inzaghi baru memutuskan untuk pergi dari Inter di pertemuan tersebut. Menurut gua ini adalah keputusan yang sudah direncanakan sejak lama. Sekarang teman-teman coba aja bayangkan nih, misalkan benar bahwa Inzaghi bertemu dengan Marotta Ausilio di hari Selasa, terus Inzaghi memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama Inter. Nah, yang menjadi tidak masuk akal teman-teman, berselang 1 hari kemudian sudah muncul welcoming video ya, video Inzaghi bersama Al Hilal. Gila, cepet banget. Gimana ceritanya? Hari Selasa baru ketemu Marotta Ausilio, kok besoknya udah ada welcoming video dengan Al Hilal ya? Inzaghi terima tawaran kontrak dari Al Hilalnya kapan? Tanda tangannya kapan? Kok tahu-tahu udah muncul video aja anjir. Kalau gue coba membayangkan, jadi Inzaghi teman-teman, Al Hilal menghubungi gue ya melalui agen. Nah, lalu yang gue lakukan kemudian adalah membaca kontrak tersebut, gue evaluasi, gue pelajari, dan yang lebih penting lagi, gue pasti berdiskusi meminta pendapat dari keluarga. Mungkin aja Inzaghi punya 2-3 permintaan ya yang perlu dinegosiasikan dengan Al Hilal. Akhirnya kontrak tersebut dikembalikan kepada Al Hilal. Dari sisi Al Hilal akan mencoba mengevaluasi dan akhirnya mengembalikan lagi kepada Inzaghi dan kemudian tanda tangan prakontrak. Menurut gue ya teman-teman, proses tersebut bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Rasa-rasanya tidak mungkin berlangsung 2 sampai dengan 4 hari saja lalu muncul welcoming video. Aduh, ini Inzaghi ya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan segala prestasi yang dia berikan, tapi cara dia keluar dari Inter 11-12 sih dengan Lukaku. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan Inzaghi sepenuhnya. Ya gimana orang nggak tertarik ya, nggak tergoda ditawari gaji 25 juta per tahun. Sedangkan di Inter tawaran kontrak barunya cuma mencapai angka 8 juta saja. Jauh banget.
Ya sudah teman-teman, apapun itu kita sudah selesai dengan Inzaghi. Kemudian nama yang paling hot, paling dekat dikaitkan dengan Inter sebagai pengganti Inzaghi adalah pelatih Como Cesc Fabregas. Namun sayangnya Inter gagal meyakinkan Fabregas untuk berpisah dengan Como ya. Selain itu dari Bapak Mirwan Suwarso juga tidak memberikan lampu hijau ya. Dia mengatakan bahwa Fabregas punya long term project, tidak akan diizinkan untuk pergi ke Inter. Ya Bapak Mirwan Suwarso, kalau Bapak tidak berkenan Fabregas pindah ke Inter, aturan Bapak aja nih sama grup Jarum yang pindah ke Inter, kita tukeran sama Oktri. Gimana Pak kalau gitu aja? Dan sekarang teman-teman, untuk pelatih Inter dari beberapa media termasuk Fabrizio Romano, Christian Cifu sudah here we go ya. Jujur teman-teman, proses pencarian pelatih Inter ya dari Fabregas ke Cifu mengingatkan gua akan proses pergantian kita dari Conte ke Inzaghi. Saat itu target utama kita adalah Allegri. Akan tetapi kemudian kita mendapatkan opsi yang kedua ya, yaitu Simone Inzaghi. Dan begitu juga yang terjadi saat ini, target utama kita Fabregas, kita gagal dan sekarang yang kita dapatkan adalah opsi kedua Christian Cifu. Ini ya teman-teman, sepertinya sepak bola sedang berada di sebuah titik di mana tim-tim besar berani berjudi lebih condong memilih pelatih-pelatih muda yang minim pengalaman. Kalau dilihat di musim lalu, Juventus milih Thiago Motta, Chelsea milih Maresca, MU milih Amorim, Liverpool milih Arne Slot, lalu kemudian Munchen milih Kompany, dan di musim ini Madrid memilih Xabi Alonso. Ya tentu saja harus diakui teman-teman, 3 pelatih yang diincar oleh Inter, Fabregas, Cifu, dan Vieira, belum memiliki reputasi dan nama besar seperti nama-nama pelatih muda yang gue sebutkan tadi. Tentu saja faktor utamanya adalah uang. Jadi Inter kalau ngincar pelatih selain muda, potensial, progresif, tentu saja yang harus dipikirkan adalah gajinya sesuai dengan budget Inter. Akan tetapi teman-teman, gue juga percaya bahwa pilihan Inter terhadap Christian Cifu ini juga berdasarkan analisis matang dari Marotta dan Ausilio. Lagi pula menurut gue Christian Cifu nggak buruk-buruk banget kok. Setidaknya dia punya 3 kelebihan dibandingkan Fabregas teman-teman. Kelebihan Cifu yang pertama adalah dia terbiasa bermain dengan formasi 3 back, baik ketika di Parma maupun ketika dia menangani Inter Primavera. Dan menariknya lagi teman-teman, Christian Cifu ketika pertama kali menangani Parma, dia tidak langsung menggunakan formasi 3 back. Di awal-awal Christian Cifu menggunakan formasi 4 back, formasi yang digunakan oleh Parma sebelumnya. Artinya Christian Cifu tidak kaku-kaku banget, dia bisa bermain dengan formasi 4 atau 3 back. Dan selain itu juga menunjukkan bahwa Christian Cifu mengerti proses adaptasi ya, dia tidak memaksakan diri ketika datang langsung bermain dengan formasi 3 back. Dia berproses dulu menggunakan formasi Parma yang lama 4 back lalu perlahan menjadi 3 back. Nah, dengan demikian teman-teman, dari sisi Mercato Inter tidak perlu melakukan perombakan skuad ya. Budget Mercato bisa digunakan dengan bijak untuk tetap memaksimalkan skema yang sudah ada formasi 3 back. Hal ini tentu saja tidak akan terjadi apabila Inter memilih Fabregas karena Fabregas bermain dengan formasi 4 back. Lalu kemudian kelebihan Cifu yang kedua dibandingkan Fabregas teman-teman. Ini Cifu walaupun dari sisi pengalaman melatih tim senior cuma 13 partai saja, akan tetapi pengalaman melatih Cifu jauh lebih panjang teman-teman. Sebelum melatih tim senior Parma di Serie A, Cifu sudah pernah melatih tim Primavera Inter ya selama 112 pertandingan. Kemudian saat itu juga menjadi nahkoda tim Primavera Inter yang berlaga di Liga Champion Youth League ya, Liga Champion Under 21. Dan selain itu, Christian Cifu juga secara berjenjang melatih Inter U18, U17, Inter Youth, dan bahkan menjadi tim analis UEFA. Christian Cifu teman-teman ketika melatih tim muda Inter bukan cuma sekedar melatih ya, dia juga berhasil mempersembahkan 1 Scudetto bagi tim Primavera. Jelas sekali teman-teman, ini adalah perjalanan panjang Cifu ya sebelum dia akhirnya melatih Parma. Terlebih apabila dibandingkan dengan Fabregas ya, dia cuma punya pengalaman melatih Como U19 selama 9 pertandingan. Lalu kemudian dia promosi menjadi pelatih tim senior Como. Jadi teman-teman, sekali lagi menurut gue ini adalah kelebihan Cifu dibandingkan Fabregas ya. Dia punya pengalaman melatih yang lumayan panjang ya bersama Inter, berjenjang dari tim muda lalu kemudian mendapatkan kesempatan melatih tim senior. Selain itu, tidak boleh lupa Christian Cifu adalah salah satu pemain yang berada di skuad treble winners kita. Artinya tidak perlu diragukan lagi, darah biru hitam bermental juara yang mengalir dalam diri Cifu. Oh ya teman-teman, satu lagi hampir terlupa, kita tidak perlu menyaksikan kemampuan Cifu dalam meracik strategi.
Karena Christian Cifu, walaupun dia orang Rumania, tetapi dari sisi kepelatihan dia lulusan Conversiano teman-teman, akademi kepelatihan terbaik di dunia yang ada di Italia. Dengan kata lain, menurut gua Christian Cifu pasti juga sudah paham lahir batin dengan sepak bola Italia. Dan selain itu, kalau kita tarik jauh lagi ke belakang, Christian Cifu waktu menjadi pemain, dia adalah jebolan Akademi Ajax yang terkenal akan pembinaan pemain mudanya. Jadi teman-teman, kalau melihat Cifu secara keseluruhan ya, dia jebolan Akademi Ajax, akademi pemain muda terbaik saat itu, lalu kemudian meraih treble winners bersama Inter, lulusan Conversiano ya, akademi pelatih terbaik di dunia, dan kemudian punya pengalaman melatih Inter di usia muda secara berjenjang, dan akhirnya racikannya bisa kita lihat di Parma ya. Bagaimana Cifu Ball mampu meraih kemenangan dengan permainan bagus dan mengandalkan pemain muda. Makanya nggak heran Marotta Ausilio memilih Christian Cifu. Kemudian teman-teman, kelebihan ketiga dari Cifu dibandingkan Fabregas, menurut gua Cifu sudah terbukti sebagai big game manager ketika dia melatih Parma dengan persiapan minim, dan saat itu Parma lagi kondisi terseok-seok ya, kalah 4 kali berturut-turut. Tercatat teman-teman, bersama Cifu, Parma mengalahkan Bologna, Juventus, dan Atalanta, lalu menahan seri Fiorentina, Lazio, Napoli, juga Inter. Bahkan prestasi Inzaghi di Grande Partita musim lalu tidak sebaik Cifu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan